Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Al-yauma sanata'alamu mufradati at-tarfihi. Hari ini kita akan belajar kosakata tentang rekreasi. Kalian tahu nggak apa bahasa Arabnya rekreasi? Rekreasi bahasa Arabnya itu anushatun. Apa tadi? Anushatun itu bahasa Arabnya rekreasi. La aina tadabu litarfihi. Kemana kamu pergi untuk rekreasi? Ada yang pernah pergi rekreasi ke Candi Borobudur? Pasti pernah. Ada juga yang pernah ke museum, ke kolam renang, ke taman kota. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kosakata apa bahasa Arabnya dari Candi Borobudur. Mari kita belajar bersama. Yang pertama itu ada gambar kebun raya. Kebun raya dalam bahasa Arab itu aqarun nabatiyun. Apa tadi? Aqarun nabatiyun. Ma makna aqarun nabatiyun? Kebun raya. Di sebelahnya itu ada gambar masjid. Masjid raya dalam bahasa Arab itu namanya masjidun kabirun. Masjidun kabirun. Di sebelahnya masjid itu ada gambar Gunung Bromo. Gunung Bromo dalam bahasa Arab itu namanya Jabalu Burumu. Apa tadi? Jabalu Burumu. Ma makna Jabalu Burumu? Gunung Bromo. Selanjutnya itu ada gambar kebun binatang. Kebun binatang dalam bahasa Arab itu namanya Hadiqatul Hayawanati. Apa tadi? Hadiqatul Hayawanati. Di sebelahnya kebun binatang itu ada Candi Borobudur. Candi Borobudur itu bahasa Arabnya Haikalu Borobudur. Sekali lagi apa tadi? Haikalu Borobudur. Ma makna Haikalu Borobudur? Candi Borobudur. Di sebelahnya Candi Borobudur itu ada gambar Candi Prambanan. Candi Prambanan bahasa Arabnya itu Haikalu Parambanan. Apa tadi? Haikalu Parambanan. Di gambar selanjutnya itu ada gambar taman kota. Taman kota dalam bahasa Arab itu namanya Hadiqatul Madzinati. Kalian tirukan ya, apa tadi? Hadiqatul Madzinati. Di sebelahnya taman kota itu ada kolam renang. Kolam renang dalam bahasa Arab itu namanya masbahun. Ma makna masbahun? Kolam renang. Selanjutnya ada museum. Museum dalam bahasa Arab itu namanya matshafatun. Apa tadi? Matshafatun. Selanjutnya pantai. Pantai dalam bahasa Arab itu namanya Satiul Bakhri. Apa tadi? Satiul Bakhri. Selanjutnya ada gambar bis. Bis dalam bahasa Arab itu namanya khafilatun. Ma makna khafilatun? Bis. Yang terakhir ada tempat wisata. Tempat wisata bahasa Arabnya itu makanus siyakhiyati. Apa tadi? Makanus siyakhiyati. Itu tulisannya salah ya. Jadi yang betul itu makanus siyakhiyati, bukan makanus sayakhiyati. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang fi'il madzi dan mudhari. Kullu fi'lin yadullu ala husuli amali fi zamanil madzi. Fi'il madzi adalah setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan di masa lampau. Contohnya seperti ini. Saya sudah makan. Saya sudah mandi. Itu namanya fi'il madzi. Yang kedua, fi'il mudhari. Kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadiri awil mustaqbali. Fi'il mudhari adalah setiap kata kerja yang menunjukkan perbuatan pada waktu sekarang atau yang akan datang. Contohnya itu saya sedang mandi. Nah, itu contoh fi'il mudhari. Nah, selanjutnya itu bagaimana ya cara merubah fi'il madzi dan mudhari? Mari kita belajar.
Pada gambar di atas itu, yang atas itu contoh fi'il madhi dan yang bawah itu contoh fi'il mudhari. Nah, kita akan belajar tentang kata ganti fi'il madhi dan mudhari. Pada bagian ana, anta, anti, huwa, hiya, nahnu itu namanya kata ganti. Dan pada kalimat pergi itu kalimatnya pergi. Pada kalimat ana itu dhahabtu. Pada kalimat anta dhahabta. Pada kalimat anti itu dhahabti. Huwa menjadi dhahaba, hiya menjadi dhahabat, dan nahnu menjadi dhahabna, seperti gambar di atas. Dan yang fi'il mudhari itu pada bagian kata ganti ana itu menjadi adhabu, anta menjadi tadhabu, anti menjadi tadhabina, huwa menjadi yadhabu, hiya menjadi tadhabu, dan nahnu menjadi nadhabu. Jadi seperti itulah bagaimana cara merubah kalimat biasa menjadi fi'il madhi dan juga fi'il mudhari. Untuk selanjutnya itu bagaimana cara kita menyusun kalimat fi'il madhi dan mudhari beserta kosakata rekreasi tadi. Pada gambar di atas saya mempunyai contoh kalimat fi'il madhi dan mudhari. Yang pertama, fi'il madhi itu Fatimah telah pergi ke kota. Bahasa Arabnya zahabat Fatimatu ila hadikotil madinati. Apa tadi? Zahabat Fatimatu ila hadikotil madinatu. Kenapa zahabat? Karena memakai Fatimah. Fatimah itu kan perempuan. Jadi kita memakai hiya, kata ganti hiya. Contoh fi'il mudhari. Yang kedua ada contoh fi'il mudhari. Contoh fi'il mudhari itu ada saya pergi ke masjid raya. Bagaimana bahasa Arabnya? Adhabu ila masjidil kabiri. Kenapa masjidil kabiri bukan masjidil kabirun? Karena di belakangnya itu ada huruf jar yang ila, jadi menjadi huruf harokat terakhir itu menjadi kasroh. Dan kenapa adhabu? Karena awalnya itu kan saya tadi itu kan kata ganti ana, saya, jadi menjadi adhabu. Nah, kalian tadi sudah belajar tentang kosakata rekreasi dan juga fi'il madhi dan mudhari kan? Untuk mengetes berapa pemahaman kalian, di sini saya mempunyai LKPD yang harus kalian kerjakan. Cara mengerjakannya cukup kalian kerjakan di komentar video ini. Nanti akan saya lihat ya bagaimana hasilnya. Sekian pembelajaran kita tentang rekreasi dan fi'il madhi dan mudhari hari ini. Untuk pembelajaran hari ini jangan sampai lupa ya, harus diingat karena pembelajaran ini sangat penting. Sekian dari saya. Marilah kita menutup pembelajaran hari ini dengan doa membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.